Kita lanjutkan yang kedua tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa nama bapaknya. Nama bapaknya adalah Abu Sufyan. Ya. Beliau masuk Islam ketika Fathul Makkah. Ya. Kemudian Abu Sufyan tidak melupakan apa yang dulu dia lakukan melawan Islam di hari-hari jahiliyah. Maka dia berusaha melipat gandakan upaya dalam berkhidmat kepada Islam. Ibnu Katsir berkata tentangnya, dia adalah salah seorang tokoh Quraisy di pasca Badar tetapi di zaman jahiliyah memegang kepemimpinan tunggal atas mereka pasca perang Badar. Tapi setelah dia masuk Islam, Islamnya pun bagus. Dia memiliki sikap-sikap yang mengagumkan dan pengaruh yang positif dalam perang Yarmouk sebelum dan sesudahnya. Jadi bayangkan Muawiyah Abu Sufyan, beliau bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ini, beliau salah seorang tokoh Quraisy ya. Jadi kalau di sini bisa diibaratkan presiden atau pembesar suku. Namun setelah beliau masuk Islam, beliau pun menaruh jabatan itu sehingga beliau menjadi hanya prajurit biasa. Jadi bayangkan kalau zaman sekarang salah seorang pejabat kafir kemudian masuk Islam, kemudian dengan syarat jabatannya dia hilangkan, gimana feelingnya, gimana perasaannya? Tentu berat sekali. Namun Abu Sufyan memilih kemuliaan Islam, bukan kemuliaan dunia yang fana ini. Beliau karena sudah masuk Islam maka dosa-dosanya yang dahulu terhapus. Namun beliau tidak bisa melupakan dosa-dosa masa lalunya. Maka dari itu beliau ketika masuk Islam, beliau menyerahkan segala kekuatannya untuk menolong syariat Islam ini dan berjihad di jalan Allah. Ya. Bayangkan beliau punya keutamaan ini, lalu datang orang-orang yang punya penyakit menghina beliau. Sungguh dosa besar bagi mereka. Kemudian istrinya Abu Sufyan, ibunya Muawiyah, namanya adalah Hind binti Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini dahulu adalah salah seorang pembesar Quraisy. Sebelum Abu Sufyan yang megang, beliau yang memegang. Dan Utbah bin Rabi'ah ini orangnya sangat cerdas. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini, dia ini mati dalam kondisi musyrik ya, dalam kondisi kafir. Waktu sebelum perang Badar, Utbah bin Rabi'ah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kita ini masih kerabat, kita tidak ingin perang. Bagaimana kalau kita damai saja? Tidak perlu memaksa kita ini masuk Islam. Jadi Rasulullah pun menjawab, jika kalian tidak mau masuk Islam, tidak mau meninggalkan kemusyrikan, maka ancamannya adalah petir seperti petir kaum Tsamud. Jadi bayangkan Utbah bin Rabi'ah ini dia orang cerdas, tapi kecerdasannya ini justru membinasakannya karena tidak mau masuk Islam. Namun putrinya Hind binti Utbah masuk Islam ketika Fathul Makkah. Dan beliau juga sama dengan Abu Sufyan, setelah masuk Islam beliau semakin baik keislamannya.
Lalu ada cerita yang menarik lagi. Cerita unik di sini adalah di masa jahiliyah Hind bin Utbah memiliki jasa baik terhadap Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zainab ini saudaranya Fatimah Az-Zahra. Ketika itu Zainab masih di Mekah dengan suaminya Abu al-As bin Ar-Rabi, dan Nabi SAW telah mengutus orang untuk menjemputnya dan membawanya ke Madinah. Saat itu masih pasca perang Badar, di mana darah orang-orang Quraisy yang terbunuh di sana belum kering. Dalam perang Badar ini Hind kehilangan bapaknya. Jadi Utbah bin Rabi'ah mati di medan perang. Saudaranya dan pamannya. Bayangkan 3 kerabatnya ini hilang semua. Nah, namun ketika Hind melihat Sayyidatina Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab radhiyallahu anha ketika itu naik onta mau ke hijrah ke Madinah. Apakah Hind dia balas dendam kepada Zainab? Ternyata tidak. Si Hind ini malah berkata, "Hai putri Muhammad, aku mendengar dirimu hendak menyusul bapakmu. Wahai sepupuku, bila kamu membutuhkan sesuatu yang bisa membantu perjalananmu atau uang yang membantumu sampai kepada bapakmu, maka apa yang kamu butuhkan ada padaku. Jangan malu-malu. Urusan sesama wanita tidak boleh dipengaruhi oleh urusan di antara laki-laki." Bayangkan, jadi ini di zaman jahiliyah, akhlak Hind bin Utbah ini sangat baik sekali. Padahal dia masih menyimpan dendam kepada yang membunuh keluarganya. Tetapi dia tidak timpakan kepada Zainab. Dia malah bersabar. Nah, ketika itu Zainab ketika mau pulang, ada beberapa orang-orang Quraisy yang pulang dari perang Badar melihat Zainab. Lalu mereka ingin menghalang-halangi Zainab supaya tidak ke Madinah. Jadi orang-orang Quraisy yang nakal ingin mengganggu. Sudah tidak usah ke Madinah, kembali aja ke Mekah. Zainab dia tidak membawa senjata. Begitu juga yang membawa onta, pelayannya tidak membawa senjata. Mereka takut bentrok. Akhirnya ontanya bergoyang, akhirnya dia jatuh. Ketika Hind mengetahui hal tersebut, Hind langsung datang ke sana, kemudian marah dan berkata kepada orang-orang Quraisy itu, "Berani kalian melawan wanita tak bersenjata? Di mana keberanian kalian waktu perang Badar?" Hind menghalang-halangi kaumnya dan merangkul Zainab. Dia membantunya mengatasi apa yang dialaminya dan menenangkannya. Kemudian meneruskan perjalanannya untuk bertemu dengan bapaknya. Hind adalah wanita yang tegas dan penyair ulung. Bayangkan, ini wanita yang sangat agung dan sangat mulia. Namun sedikit sekali yang membahas tentang sejarah beliau. Kemudian ini adalah saudara-saudara Muawiyah. Yang pertama adalah Yazid bin Abi Sufyan. Bisa dibaca di sini. Yazid bin Abi Sufyan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berjihad di tanah Romawi di Syam. Kemudian yang kedua, saudaranya yang kedua adalah Utbah bin Abu Sufyan. Beliau juga adalah seorang gubernur Mesir. Kemudian yang ketiga, Anbasah bin Abu Sufyan. Kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nah, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, beliau adalah Ramlah, namanya Ramlah
binti Abu Sufyan. Beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama kunyah Ummu Habibah. Nah, kunyahnya ini lebih terkenal dari nama aslinya. Sebelum beliau beristri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah istri Ubaidullah bin Jahash bin Rabab bin Ya'mar al-Asadi dari kabilah Asad. Ummu Habibah memiliki sejumlah keutamaan yang menunjukkan kedudukannya yang mulia, derajatnya yang tinggi. Di antara keutamaannya, keutamaan yang pertama dari beliau adalah salah seorang ummahatul mukminin, salah seorang ahlul bait dari ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang haram untuk dinikahi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kemudian yang kedua, beliau termasuk rombongan hijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian Ummu Habibah memuliakan tempat tidur Rasulullah dan menolak bapaknya sendiri. Kemudian yang keempat, keutamaan Ummu Habibah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Hakim dari Auf Al-Harits berkata, aku pernah mendengar Aisyah berkata, Ummu Habibah memanggilku saat menjelang beliau wafat. Beliau berkata, dulu di antara kita terjadi apa yang biasa terjadi di antara seorang wanita dengan madunya. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu atas apa yang terjadi tersebut. Maka, kemudian Ummu Habibah wafat di tahun 44 Hijriah di zaman kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang berikutnya Ummul Hakam binti Abi Sufyan. Lalu Azzah binti Abi Sufyan. Lalu di sini yang terakhir Umaymah binti Abi Sufyan. Wanita ini melahirkan Abu Sufyan bin Huwaitib bin Abdul Uzza al-Juwairiyah dan Juwairiyah. Ibnu Qudamah menyebutkan tentangnya dalam Qiyam fi Ansab Quraisyin secara ringkas. Jadi tadi itu adalah nama-nama saudara beliau. Kita kembali ke bab awal. Nah, ini adalah nama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Seorang Amirul Mukminin, raja atau khalifah muslim, ya, Abu Abdurrahman Quraisy al-Umawi al-Makki. Sekian, semoga jelas.